Seorang ibu rumah tangga terkena genjutsu salah satu customernya saat ia sedang mengantarkan pesanan padanya. Mereka malah melakukan sesuatu yang di luar batas. Bahkan kejadian itu terus berulang hingga hubungan mereka diketahui oleh sang suami. Ya, film dengan judul Totlich Versuchung yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Ya, jadi mereka ini adalah keluarga Kettner. Sang istri bernama Helena, sementara suaminya bernama Thomas. Mereka ini sudah hidup bersama selama 14 tahun lamanya. Bekerja menjadi seorang petani organik yang sekaligus mengantarkan sayur dan buah-buahan pada pelanggan mereka. Mereka juga memiliki dua anak yang aktif. Pelanggan mereka setiap bulan selalu bertambah. Kala itu Helena mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggannya dan tidak sengaja berpapasan dengan seorang pemuda, seorang mahasiswa yang tinggal di apartemen tersebut. Selain menjadi petani, Thomas juga menjadi salah satu perwakilan RT. Jadi rencananya sebagian besar lahan kosong yang ada di kota mereka akan dijadikan bangunan. Tapi Thomas tidak setuju akan hal tersebut. Mereka tidak bisa seenaknya saja membuat bangunan di lahan yang kebanyakan dipakai oleh para petani seperti mereka ini. Ya, jadi untuk sementara Thomas memenangkan rapat tersebut. Sementara Helena lagi-lagi ketemu sama pemuda mahasiswa kemarin yang bernama David. Itu adalah perkenalan mereka. Tapi disinilah setan itu merasuki Helena dan mereka pun mulai sering ketemuan. Awalnya sih hanya ngobrol biasa santai di kafe, tapi lama-kelamaan Helena makin berani mengunjungi David di apartemennya dan terjadilah permantapan di sana. Akibatnya, ketika Helena pulang dan diajak begituan sama Thomas, dia tidak mau. Alasannya ya karena kecapean ngantar pesanan. Padahal ya bukan itu. Hal itu terus berulang-ulang hingga Thomas penasaran ada apa dengan istrinya. Thomas diam-diam mengikuti Helena dan sampailah di apartemennya David. Ya, jadi Thomas sudah tahu apa yang dikerjakan Helena saat waktu luang. Thomas mencoba berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Sampai suatu hari, Thomas bertindak dengan mendatangi David di apartemennya. Di sini, awalnya Thomas hanya ingin memberitahukan David kalau lebih baik jangan usik kehidupan orang. Ini peringatan untuknya. Namun, karena David terlihat tengil dan sok keren, akhirnya Thomas menghantamkan botol kaca ke David hingga tersungkur. Tapi yang terjadi malah semakin runyam. David tidak sadarkan diri dan bahkan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Thomas awalnya berpikir kalau David ini hanya pingsan saja. Masa sekali pukul langsung tumbang? Namun ketika dia mengecek kondisi David, ternyata David telah tiada. Thomas yang panik lantas mencoba menguburkan jasad David di hutan. Tapi sayangnya ada anjing milik orang yang terus mengganggunya hingga dia menunda. Semenjak kejadian itu, Thomas jadi lebih pendiam hingga membuat Helena jadi agak curiga karena tidak sepertinya dia begini. Udah gitu, terkadang Thomas juga terlihat lebih emosian. Bahkan suatu hari, Helena melihat tingkah Thomas yang mencurigakan saat masuk ke kandang sapi mereka. Beberapa hari kemudian, datang seorang detektif yang ingin minta keterangan tentang David. Dia mengatakan kalau David telah hilang, dan yang terakhir ketemu dengannya adalah keluarga mereka, keluarga Kettner. Helena tidak tahu menahu apa yang terjadi. Sementara Thomas makin menutupi rasa paniknya. Suatu ketika, saat Helena di kamar mandi, dia melihat ada box obat yang tidak pernah mereka beli. Begitu dibuka, isinya adalah sebuah anting yang pernah diberikan David padanya. Lalu, Helena teringat saat Thomas masuk ke kandang sapi. Seperti memasukkan sesuatu. Dia ke sana dan mencari tahu, hingga akhirnya dia terkejut melihat jasad David yang sudah mulai membusuk di sana. Helena benar-benar kaget dan panik. Karena tidak ingin menjadi masalah, akhirnya Helena mencoba menyingkirkan jasad David ke hutan yang tak jauh dari rumahnya, lalu membakarnya di sana. Berharap jejaknya lenyap. Semenjak itu Helena meminta kejujuran pada Thomas tentang apa yang terjadi. Iya, pada akhirnya Thomas mengakui kalau dirinya tidak sengaja. Dia hanya ingin memberikan pelajaran pada anak kuliahan tersebut. Hari demi hari, kabar tentang hilangnya David terus bermunculan, bahkan sampai dimuat di koran-koran.
kehidupan mereka makin tak tenang, apalagi untuk Thomas. Seolah-olah dia terus dihantui rasa bersalah. Belum lagi detektif yang terus datang untuk meminta informasi dari mereka. Mereka mencoba menghilangkan rasa bersalah itu dengan cara mantap-mantap, tapi tetap saja tidak berhasil, bahkan sampai beronda-ronda pun. Semenjak kehadiran detektif itu, asisten mereka jadi curiga. Apa yang terjadi? Makin hari, makin tidak tenang hidup mereka. Detektif terus memberikan kemajuan dalam pencarian David. Bahkan, mereka juga mendapatkan foto Helena dari CCTV mengendarai mobil yang berdekatan dengan apartemennya David. Mereka mencoba tenang dan bersikap seolah tidak tahu-menahu. Hingga malam itu Helena benar-benar tidak tahan untuk memarahi Thomas. Kenapa dia bisa sampai melakukan tindakan yang ceroboh seperti itu? Cara satu-satunya untuk lepas dari jeratan ini adalah mereka pergi dari kota ini dan menjalani kehidupan di tempat yang baru. Namun, masalahnya apakah mereka bisa? Apalagi mereka mendapat kabar terbaru dari detektif kalau jasadnya David telah ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. Setelah beberapa kali diidentifikasi, ada bekas pukulan benda tumpul di kepalanya. Saat itu, mereka sudah bersiap pergi, namun Thomas tidak kunjung pulang dari rapat. Ketika Helena pulang, dia menemukan mobil polisi di rumahnya, dan ternyata Thomas mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kematian. Ya, pupus sudah rencana mereka untuk memulai hidup yang baru. Helena hanya bisa tersenyum, ditinggalkan luka mendalam dari Thomas. Mungkin Thomas merasa dirinya tidak akan aman lagi. Maka dari itu, dia terpaksa menabrakkan mobilnya dan menyudahi hidupnya. Ya, itulah tadi alur cerita film Totlich vs Chung. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.